NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir saya di sini menemani suasana santai dan suasana istirahat sahabat semua. Di siang ini, tepatnya Senin 8 Maret 2021, saya mengambil video ini. Kita lihat di sini di depan adalah merupakan trek lurus panjang 700 meter sahabat semua, kemudian mempunyai lebar 15 meter untuk main trek ya. Kemudian di sisi kiri dan sisi kanan outer line dan juga inner line mempunyai lebar masing-masing 12 meter. Kemudian untuk penghamparan subbase mempunyai ketebalan 22 cm sebelum dilakukan pengaspalan, dan ini sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama dan tinggal 2 tahap lagi untuk pengaspalan trek yang utama di trek lurus panjang 700 meter ini. Kemudian untuk tunnel yang pertama di sini kita lihat masih dalam pengerjaan untuk penyedotan air yang menggenang ya, setelah kemarin sirkuit MotoGP diguyur hujan. Dan kita perhatikan di depan ini adalah merupakan ujung pengaspalan untuk tahap yang pertama, sahabat semua, di mana di sini sedang dilakukan pengerukan atau pembersihan ya untuk sisa-sisa pengaspalan. Jadi untuk pembuatan sirkuit ini tidak seperti pembuatan jalan pada umumnya ya, ada kesalahan sedikit dibongkar, kesalahan sedikit dipasang, jadi harus sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian kita lihat di sini untuk sebelah kiri ada drainase hauraton yang sedang dilakukan pengecoran ya, yang mengapit trek lurus sepanjang 700 meter ini. Kemudian di sini juga alat pengaspalan sudah berbaris dan berderet menunggu pengaspalan selanjutnya di ujung trek lurus ini. Mungkin 2 atau 3 hari lagi akan dilakukan pengaspalan kembali. Dan juga kita di sini dilihat di tikungan yang pertama di sebelah kanan cukup banyak aktivitas ya. Kemudian ini adalah merupakan trek yang sedikit lurus menuju tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan. Dan di sini kita lihat banyak sekali pengerjaan yang dilakukan di sini, terutama di tikungan yang ke-1 di sini ada penanaman rumput juga, persiapan penanaman rumput ya. Di sebelah kanan barusan yang kita lihat. Kemudian di sini di sebelah kiri untuk outer lainnya masih belum ditambahin untuk pemasangan pagar pembatas. Dan di sini di tikungan yang kedua tepatnya sahabat semua kita lihat ada 2 buah alat eskavator yang sedang menggali ya untuk penanaman pipa. Pipa ini adalah merupakan drainase yang nantinya akan mengalirkan air dari zona sirkuit menuju luar sirkuit. Kemudian untuk di tikungan yang kedua, 3 dan keempat di sini untuk sebelah kiri pemasangan drainase hauratonnya sudah dilakukan pengecoran sahabat semua. Bahkan di sini masih ada tenda ya, tempat berteduh para pekerja. Kemudian di tikungan yang keempat di sini masih dilakukan untuk penimbunan drainase induk di sini. Jadi drainase ini cukup panjang sekali membentang dari samping bukit ya sahabat semua. Dan di samping bukit itu masih belum diuruk karena masih tergenang air dan belum dilakukan penyedotan. Baik, lanjut ke tikungan yang kelima sahabat semua, di mana di sini masih tidak banyak aktivitas kecuali di sini ada 1 buah eskavator kecil ya yang sedang menggali, tepatnya di sisi kiri main track ya, di dekat pemasangan drainase hauraton. Kemudian di sisi kiri juga di sini ada banyak sekali beton-beton yang akan nanti dijadikan sebagai pagar pembatas yang belum dirakit ya untuk besinya ke atas. Kemudian di sini banyak sekali pipa-pipa yang akan dipasang di outer line, tepatnya di sini di sebelah kiri di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Sehingga di sini untuk outer line-nya juga sudah dilakukan pemadatan dan penghamparan subbase. Nanti tinggal langsung
diberikan pengaspalan ataupun juga nanti diberikan pemput untuk cairan dasar pengaspalan. Kemudian di sebelah kanan menuju tikungan yang ketujuh, di sini penanaman rumputnya sudah begitu hijau dan di sini tidak banyak aktivitas yang dilakukan sahabat semua. Di tikungan yang keenam menuju tikungan yang ketujuh, bahkan sampai hampir di tunnel atau terowongan yang kedua. Dan ini merupakan terowongan yang kedua yang mempunyai panjang 117 meter dan lebar 12 meter, kemudian ketinggiannya kurang lebih 6 sampai 7 meter. Dan kita lihat di sini di ujung terowongan yang kedua, di sini tepatnya di sebelah kiri ya, sedang dilakukan penggalian untuk persiapan pemasangan atau pembuatan dinding terusan atau dinding penyambung. Nantinya ini akan digali seperti layaknya di tunnel atau terowongan yang pertama ya, yang berada di ujung trek lurus, karena nanti akan langsung dilakukan pembuatan jalan menuju terowongan tersebut. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-8 sahabat semua, dan ini tikungan yang ke-9. Di sini tidak banyak pekerjaan yang dilakukan kecuali ada penggalian di sebelah kiri barusan untuk pemasangan drainase hauraton. Dan ini adalah merupakan tikungan 9 menuju tikungan yang ke-10 yang kemarin 2 hari kemarin, beberapa hari kemarin sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Dan nanti tinggal menunggu tahap yang kedua dan ketiga. Sebagai informasi bahwa untuk pengaspalan untuk tahap yang pertama ini tidak apa-apa dilakukan secara terputus-putus ya. Namun nanti untuk pengaspalan yang terakhir tidak akan bisa diputus-putus dan tidak boleh terputus. Jadi nanti akan dilakukan pengaspalan penuh non-stop dari ujung ataupun dari trek lurus hingga ke trek lurus kembali sepanjang 4,31 km, tidak akan terhenti walaupun 2 kali 24 jam ya, karena memang peraturannya seperti itu, menghindari sambungan yang akhirnya nanti mengurangi kualitas sirkuit. Nah seperti itu sahabat semua peraturan yang diberikan untuk pembuatan sirkuit. Kemudian ini adalah merupakan ujung dari pengaspalan kemarin ya, di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan di sini sedang dilakukan pemadatan. Kemudian juga di sini ada grader yang sedang melakukan perataan ya, terutama di sebelah kiri main track di sini. Nanti untuk penanaman rumput di sini di sebelah kanan juga, di sebelah kanan trek lurus, maaf, di sebelah kanan main track di sini di tikungan yang ke-11 di sini untuk penanaman rumput sudah terlihat ya. Nanti persiapan untuk penanaman. Kemudian di sini untuk pemasangan drainase hauraton di sebelah kanan main track di tikungan yang ke-11 belum tersambung hingga ke tikungan yang ke-13. Jadi semua main track nanti akan diapit oleh 2 drainase hauraton. Kemudian di sini sahabat semua untuk tikungan yang ke-13 tidak banyak pekerjaan yang dilakukan di sini ya. Jadi hanya ada alat berat di sini, grader rupanya sahabat semua yang sedang terdiam membisu di sini ya, belum melakukan pekerjaan. Dan ini adalah merupakan area gravel di tikungan yang ke-13. Nantinya sahabat semua ini akan dipadatkan, kemudian nanti akan diberikan kerikil halus atau pasir halus nanti sebagai safety para rider ketika melakukan atau mengalami jatuh atau crash. Kemudian sahabat semua kita langsung menuju ke tikungan yang ke-14, di mana di sini masih dilakukan pemasangan drainase hauraton ya. Di sebelah sini tepatnya yang ada di lurus dengan alat berat sedang dilakukan pemasangan begisting ya untuk persiapan pengecoran. Nah seperti ini sahabat semua. Dan sebelah kiri main track di sini sudah dilakukan pengecoran. Hanya tinggal di sebelah kanan sahabat semua belum dilakukan pengecoran dan sedang dilakukan pemasangan begisting, persiapan untuk melakukan pengecoran. Kemudian kita lanjut ke tikungannya ke-14, tepatnya di sini ada pengerjaan atau pembuatan drainase induk ya.
dimana untuk main tracknya di sini sudah rata, dan di sebelah kiri, di samping kiri sedang ada alat bulldozer yang sedang meratakan di area sebelah kiri drainase. Kemudian nanti setelah rata akan dipadatkan dengan vibrating roller yang saat ini sedang mundur sahabat semua. Nah seperti ini kita lihat di bagian kiri di drainase, tepatnya di kiri lintasan yang utama. Baik sahabat semua, bagi sahabat yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru ya. Kemudian di sini kita lihat sahabat semua ada gorong-gorong yang sangat besar sekali, pipa yang sangat besar sekali. Di sini sedang dilakukan pemasangan atau penanaman dan nanti akan ditimbun di sini ya. Kalau kita perhatikan di sirkuit Mandalika ini benar-benar banyak sekali drainase ya. Sistem drainase di sini dari kiri ke kanan, ada yang memotong lintasan, ada yang sejajar dengan lintasan yaitu drainase hauraton kiri kanan, dan juga ada drainase induk, ada pipa yang kecil putih, ada pipa yang besar seperti barusan, dan juga ada pipa yang sedang di sini, banyak sekali ya. Jadi diharapkan nanti benar-benar sirkuit Mandalika ini benar-benar bisa mengamankan sirkuit dari genangan air atau banjir. Mudah-mudahan saja ya, kita berdoa secepatnya sirkuit MotoGP Mandalika ini akan beres, terutama tepat pada waktunya, sehingga nanti bulan Oktober bisa kita gunakan sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Baik sahabat semua, yang kita lihat di sini adalah perataan lokasi di sini di depan untuk pembuatan pedok, dan juga di sini ada kabar bahwa di sini nanti akan dijadikan sebagai lahan parkir di sini di sebelah kiri ya. Jadi kita lihat saja, kita pantau saja nanti untuk pembuatan apa sebenarnya di sini untuk digunakan sebagai apa. Kemudian di depan yang kita lihat di sana sedang dilakukan penggalian. Ada penggalian sepertinya untuk penggalian pondasi di sini untuk pemasangan pedok. Nah, coba kita mendekat, kita lihat di sini ada satu alat berat ya, eskavator. Kemudian di depannya juga ada satu buah alat berat eskavator yang sama sedang melakukan pengerjaan. Sepertinya memang di sini pengerjaan untuk pembangunan pedok, karena pedok akan dibangun tepatnya di sebelah kiri trek lurus panjang 700 meter. Kemudian untuk jadwal pembuatan atau pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini diharapkan bulan Juni besok ya. Jadi sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni masih ada 4 bulan lagi. Mudah-mudahan benar-benar cepat selesai ya. Karena nanti akan dilakukan homologasi. Jadi mudah-mudahan nanti kita lulus homologasi. Apa sih sebenarnya homologasi itu? Jadi homologasi itu adalah suatu pengesahan ya yang diberikan oleh Dorna kepada sirkuit Mandalika. Nanti dinyatakan apakah sirkuit ini memenuhi syarat atau kriteria enggak. Nah, nanti kita tinggal menunggu saja. Nah, seperti itu sahabat semua. Kemudian untuk yang kita lihat di depan ya, ini adalah merupakan persiapan untuk penanaman rumput ya di area sebelah kiri trek yang utama, terutama di trek lurus. Dan ini adalah merupakan suatu galian di sini, sepertinya di sini untuk penggalian pondasi atau mungkin untuk pemasangan drainase. Jadi saya belum tahu persis itu untuk apa sahabat semua ya. Dan mudah-mudahan kita selalu akan memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP tiap hari ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuat sahabat semua sedikit menambah ya pengetahuan tentang bagaimana progres pembangunan sirkuit MotoGP yang ada di Mandalika ini. Baik sahabat semua, akhirnya saya Henry Atasiki Channel pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa silakan tonton video saya yang sebelumnya. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.